Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang akad ijarah atau sewa menyewa. Kajian ini meliputi definisi, dalil, rukun dan syarat, jenis, studi kasus, dan hikmah dari syariat ijarah. Kita akan memulai pembahasan dari definisi ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al-ajr yang berarti upah, balasan, atau imbalan. Secara istilah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalil-dalil yang mengatur tentang ijarah meliputi dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama, dan penerapannya di Indonesia secara khusus diatur oleh Fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijarah. Salah satu dalil Al-Quranul Karim mengenai ijarah adalah surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Adapun dalil dari As-Sunnah antara lain adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Rukun ijarah terdiri dari 4. Yang pertama, pihak yang berakad atau al-aqidan. Yang kedua, objek akad atau al-ma'qud alaih. Yang ketiga, harga sewa atau upah al-ujrah. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul atau as-sighah. Syarat untuk pihak yang berakad yaitu mukallaf dan sukarela. Syarat untuk objek akad, manfaat jelas, diketahui ukuran dan spesifikasinya, digunakan untuk tujuan syar'i, manfaat tidak habis pakai. Syarat untuk harga sewa atau upah, jelas jumlah dan jenis, berupa harta yang bernilai dan sah secara syar'i. Yang keempat, syarat untuk ijab dan qabul, jelas pihak yang berakad, objek akad dan sewa atau upah, serta jelas jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan. Dilihat dari jenis objeknya, ijarah terbagi atas 2. Yang pertama adalah ijarah barang atau sewa manfaat. Contohnya, sewa rumah, toko, kendaraan, perhiasan, atau pelaminan. Yang kedua, ijarah jasa atau sewa tenaga. Contohnya, pegawai kantor, jasa tukang las, tukang jahit, dan tukang bangunan.
Berikut ini adalah salah satu studi kasus penerapan ijarah dalam fikih muamalah. PT Abadi, sebuah perusahaan konstruksi, membutuhkan 1 unit ekskavator untuk pengerjaan proyek perumahan Alamanda. PT Abadi melakukan akad ijarah dengan PT Maju yang bergerak di bidang rental alat berat. PT Abadi menyewa 1 unit ekskavator kepada PT Maju selama 14 hari dengan biaya sebesar Rp25 juta dengan kesepakatan antara lain biaya sewa termasuk operator, tidak termasuk solar, dan ekskavator hanya digunakan untuk proyek yang telah disebutkan dan tidak boleh dialihkan ke proyek lain. Sebagai penutup, beberapa hikmah dari berlakunya syariat ijarah antara lain memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan temporer tanpa harus memiliki, terciptanya keadilan dan kemanfaatan bersama, mendukung perekonomian dan distribusi kekayaan, menegaskan prinsip kepemilikan terbatas, dan mencegah konflik serta memperkuat hubungan sosial. Demikian yang dapat disampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.